Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati habibina Muhammad. Alhamdulillahilladzi manna alaina bimahabbati habibina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa muallimina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. معاشر الحبائب المحترمين، معاشر العلماء الأعزاء, segenap aparat pemerintah yang saya hormati, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat Allah, hidayah Allah, inayah Allah, karunia Allah, hingga kita termasuk hamba-hamba Allah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ikut serta memperingati peringatan yang terjadi pada junjungan besar Nabi kita Muhammad. Karunia besar, hidayah. Malam ini kita berkumpul bersama-sama di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, Syahrullah, peningkatan amal-amal soleh kita. Kita awali dengan pembacaan yang diridhai oleh Allah, salawat kepada Rasulullah, membaca sejarahnya Rasulullah. Semuanya ini yang mengumpulkan kita, yang menggerakkan kita, yang memudahkan kita, yang menyenangkan kita, tidak lain adalah Allah. Allah, Allah. Di sini kita bersyukur, alhamdulillah, digerakkan, disenangkan ke majelis, ke tempat keamalan yang diridhai oleh Allah. Dari mulai kita duduk di tempat ini sampai akhir nanti, semuanya dianggap sebagai amal ibadah. Besok kita akan dapati di hadapan Allah. Amin ya Allah. Ibadah dari mulai kita berada di tempat ini, berjalannya waktu kita, umur kita, yang besok akan ditanya oleh Allah. Dalam persidangan Allah akan ditanya, wa an umrihi fima afna. Umurmu wahai manusia, kau hidup sampai 30 tahun, makan, minum, dan segala macam kenikmatan diberi oleh Allah. Matamu bisa melihat, kakimu bisa melangkah, tanganmu bisa bergerak,
segala macam kenikmatan kita tidak sanggup menghitungnya. Berapa tahun sudah hidup? Bahkan ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 70 tahun. Ya Allah. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Sebagai seorang muslim, sebagai umat Habibuna Muhammad, hidup di dunia bukan untuk hidup di dunia. Bukan untuk mencari kesenangan dunia. Bukan untuk mencari kedudukan dunia. Bukan untuk mencari karir dunia. Hidup di dunia untuk hidup besok di akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Hidup di dunia untuk senang nanti di alam kubur. Amin ya Allah. Hidup di dunia agar besok bertemu dengan Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Hidup di dunia agar besok selamat dari azab Allah. Hidup di dunia agar besok ditempatkan di sorga Allah selama-lamanya. Amin ya Allah. Itu didikan Habibuna Muhammad. Itulah agama Allah. Kita tidak sama dengan orang-orang kafir. Jangan terbawa. Hidup kata Allah, manusia dan jin di dunia ini illa liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Sebab dunia sementara, dunia temporer, dunia kenikmatannya tipuan. Sekarang senang, besok sudah enggak senang lagi. Sementara. Enggak lama. Allah tidak menghendaki kepada umat nabinya, kepada hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya mendapatkan kenikmatan yang sementara, yang penuh tipuan. Tidak, mau diberi kenikmatan yang sifatnya abadi, yang sifatnya langgeng, yang sifatnya selama-lamanya. Apa itu? Surga Allah. Terus dalam pemikiran kita di dunia, aku bekerja, aku beramal, aku berjuang, aku pergi, aku hadir, aku untuk apa ini semua? Agar besok ditempatkan di surga Allah. Surga sudah disiapkan oleh Allah untuk kita umat Habibuna Muhammad. Amin ya Allah. Persiapkan, cari, berjuang, beli surga itu. Jangan tinggal diam. Lakukan, jalankan, amalkan apa saja yang mendekatkan diri ke surga Allah. Tidak dapat kita bayangkan kenikmatan surga. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata manusia belum pernah melihatnya. Pergi kemana saja silahkan. Indah, senang, bagus. Surga lebih enak. Sering mendengar di tempat itu ada tempat yang begitu bagusnya, menyenangkannya. Surga lebih enak. Tidak bisa dibayangkan oleh hati tentang surga. Ini pikirkan dalam hati kita, dalam pemikiran kita. Bahkan tidak cukup semacam itu. Hanya 2 tempat besok di akhirat. Kalau tidak surga, neraka. Neraka. Azab Allah. Siksa Allah. Yang sangat pedih, sangat menakutkan. Api dunia kita tidak kuat, bagaimana dengan api akhirat? Perjalanan waktu di dunia sangat mahal. Paling-paling hanya berapa tahun hidup di dunia. Jangan sampai waktunya lewat, tidak digunakan untuk ibadah,
tidak digunakan untuk zikir, tidak digunakan untuk munajat. Rugi, rugi, rugi. Lihat orang-orang soleh, lihat para waliullah, tengah malam tahajud, sholat ibadahnya, Qur'annya, zikirnya, sedekahnya. Ya Allah, mereka tidak kenal dunia, dunia sekedar yang dia butuhkan dalam kehidupannya, tapi kesibukannya yang hakiki mempersiapkan diri untuk nanti ditempatkan di surga Allah. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, itulah para waliullah. Itu yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Lihat perjalanan hidupnya. Ya Allah, wali-wali itu waktunya sangat mahal. Nggak ada waktu untuk nonton TV, nggak ada waktu untuk ngobrol, nggak ada waktu untuk main-main. Eman katanya, sayang katanya, waktunya pendek di dunia, paling-paling 50, 60, 90, 100, semuanya itu kecil dibanding nanti perjalanan yang sangat jauh, yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Kuburan saja berapa tahun nanti kita di sana. Lihat. Itu orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Allah sudah tegaskan fabihudahumuk tadi. Itu orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kita disuruh niru orang-orang yang mendapatkan hidayah. Siapa itu? Wali-wali Allah. Orang-orang soleh yang sudah selamat, yang sekarang sudah meninggal di alam kubur dan kuburannya menjadi salah satu taman dari taman surga. Kita sekarang hidup dan tidak lama lagi pasti kita akan meninggal. Betul? Betul? Yakin? Pasti akan meninggal? Pasti? Enggak semuanya jawab ini. Pasti apa tidak? Terus pemikiran kita, aku akan meninggal. Aku akan masuk liang kubur. Aku akan ditimbang amal solehnya. Aku akan disidang di hadapan Allah. Semuanya kelihatan besok di hadapan Allah. Koreksi dan tanyakan diri, solatku beres atau tidak? Quranku beres atau tidak? Sedekahku beres atau tidak? Muamalahku beres atau tidak? Sama orang tua beres atau tidak? Sama habaib beres apa tidak? Sama ulama beres apa tidak? Koreksi. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa istighfar, mumpung masih bisa taubat kepada Allah. Tolong, semuanya akan masuk ke liang kubur. Betul? Betul? Yakin? Ada apa tidak keluarga kita yang dulu bareng sama kita sekarang sudah di kuburan? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Teman kita yang dulu bareng sama kita sekarang di alam kubur, ada apa tidak? Sudah berapa tahun di alam kubur dan besok kita akan menyusul. Betul? Yakin? Pasti? Ada yang gak jawab? Insya Allah yang gak jawab lebih cepat meninggalnya. Amin. Terus doktrin. Kalau tidak hanyut sama dunia. Kalau tidak terbawa oleh orang-orang kafir. Kalau tidak keluar dari garisnya Nabi Muhammad. Selamatkan dan sayangi diri kita. Mumpung kita sedang acara yang sangat mulia. Acara Isra Mi'raj tujuannya agar kita kembali ke jalannya Rasulullah. Agar kita ingat Nabi Muhammad. Agar kita ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Agar tidak putus hubungan dengan Nabi Muhammad. Agar besok diakui oleh Nabi Muhammad. Agar besok diterima oleh Nabi Muhammad. Agar besok dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Karena kita sebentar lagi akan meninggal.
akan masuk liang kubur. Kalau sekarang lalai, sekarang nggak sadar, sekarang nggak mikir, sekarang naudzubillah bagaimana besok di alam kubur. Bagaimana nasib kita? Sadari. Pasti siapapun orangnya, entah muda, entah tua, entah kaya, entah miskin, entah pejabat, entah rakyat, entah ulama, entah santri, semuanya. Kullu nafsin. Kematian pasti akan datang. Pasti, sadari. Bukan matinya yang kita takuti. Gak usah takut mati. Takut tidak takut pasti mati. Yang kita takuti adalah sesudah mati. Nanti di kuburan bagaimana saya ini? Selamat atau tidak? Husnul khotimah apa tidak? Dosa-dosa ikut masuk ke kuburan apa tidak? Amal soleh ada yang kita bawa atau tidak? Malaikat rahmah yang penuh senyum menjemput kita atau malaikat adab yang akan menyiksa kita? Tanyakan. Semuanya akan nampak nanti di hadapan Allah. Sayangi diri kita mumpung kita di bulan Rajab. Ini bulan istighfar. Ini bulan taubat. Ini bulan yang pengen untuk membersihkan dirinya. Saya dulu gak beres. Saya dulu suka ini. Saya sholatnya sering begini. Saya Qur'annya. Saya muamalahnya. Saya sama tangganya. Sama orang tuanya. Sama ulamanya. Sama habaibnya. Sama ini. Taubat. Tubu ilallah. Biar kita bahagia nanti di alam kubur. Di dunia kita mau kurang apa saja gak masalah. Dari mulai kecil sampai mati hidupnya melarat gak masalah. Yang penting husnul khotimah. Di dunia saya gak punya nama gak masalah. Yang penting nanti kuburanku menjadi taman sorga. Di dunia aku tidak punya kedudukan apa-apa. Yang penting besok aku punya kedudukan di hadapan Nabi Muhammad. Terus pemikirannya ke sana. Akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Pikirkan ini. Jangan sampai acara ini tidak ada suatu perubahan. Umur kita jalan terus. Tidak kenal kompromi. Semua nengok dirinya berapa sekarang sudah umurku. Apa yang sudah aku persiapkan. Bagaimana kalau sekiranya bulan depan aku meninggal. Atau minggu depan. Atau besok. Karena kematian pasti akan datang. Apa yang sudah aku persiapkan, apa yang sudah aku lakukan, apa yang sudah aku jalankan, itu yang diingatkan oleh Allah. Disuruh sadar. Apa yang sudah kau lakukan. Hidup pun di dunia hanya untuk ibadah. Tolong sadari ini. Banyak orang sudah silau dengan kedudukan, dengan dunia, dengan ya Allah. Umat Islam tidak. Hidupku yang sekali ini persiapan untuk hari esok. Kalau pengen tahu bagaimana nasibnya besok di alam kubur, senang atau tidak, besok diakui Nabi Muhammad atau tidak, besok bisa masuk surga atau tidak, atau harus neraka lebih dahulu atau tidak, tanyakan pada diri sendiri. Sewaktu kau di dunia bagaimana yang kau lakukan? Apa yang kau jalankan? Apa yang kau idolakan? Apa yang kau cintai?
apa yang kau hadiri, apa yang kau dukung, apa yang kau bantu. Tolong, jangan sampai meleset. Godaan banyak, tipuan banyak, barang palsu banyak. Selamatkan diri kita. Selamatkan diri kita. Jangan berpegangan, jangan fanatik, jangan mengidolakan kecuali Habibuna Muhammad. Kecuali Habibuna Muhammad. Kecuali Habibuna Muhammad. Dan orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad. Orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad. Orang-orang yang di belakangnya Nabi Muhammad. Orang-orang yang membawa bendera Nabi Muhammad. Ikuti itu. Ikuti. Di dunia kau ikuti. Di dunia kau cintai. Di dunia kau senangi. Di dunia kau dukung, besok kau bersama mereka. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kalian beruntung alhamdulillah yang membimbing kita di majlis al-abrar. Innal abrar lafi naim. Quran. Insyaallah semuanya jadi abrar. Amin. Semuanya jadi orang-orang baik. Amin. Di bawah pimpinan Habib, cucu Rasulullah, bersanad langsung ke Rasulullah. Untung jangan lepas, jangan terbawa ke sana kemari. Pegangi di dunia, insya Allah pegangi nanti di akhirat. Jangan tengok sana sini, jangan ke bawah sana sini, jangan tertipu ke sana kemari. Kita sudah berada di jalan yang benar. Di jalan yang lurus. Ingat, masalah dunia terpleset, sekarang bangkrut, sekarang pailit. Insya Allah besok bisa menjadi orang kaya lagi. Tapi ingat, kalau sudah terpleset masalah agama, masalah akidah, masalah aliran, di dunia terpleset, celaka selama-lamanya di akhirat. Hati-hati. Saya ngomong semacam ini lillahi ta'ala. Kita berada di gunung gini, alhamdulillah, insya Allah daerah kita ini bebas maksiat. Amin. Tidak terkena kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di kota. Amin ya Allah. Jaga diri kita, jaga anak-anak kita. Jaga anak-anak kita. Jaga keturunan kita. Jaga keseluruhannya. Biar semuanya berada di sorga. Jangan sampai ada anak kita yang berada di neraka. Amin ya Allah. Ngeri kehidupan dunia, godaannya banyak, fitnahannya banyak, rayuannya banyak. Sering-sering hadir majelis, sering-sering ada peringatan, sering-sering ikuti pengajian, pegangi habib-habib kita, kiai kita, ulama kita yang benar-benar di jalannya Rasulullah. Biar selamat dunia sebentar. Sebentar. Sudah banyak teman kita yang lebih muda sudah mati, banyak. Dan kita besok akan menyusul, betul? Yakin? Pasti? Siap? Siap? Mana persiapannya? Ini, koreksi, nangis. Husnul khotimah gak gampang. Gak gampang. Banyak yang menjadikan sebab tidak mati husnul khotimah. Ngeri. Kelihatannya matinya Islam. Dikubur di kuburan Islam. Dengan cara-cara Islam. Tahu-tahu besok di akhirat bukan digolongkan dengan orang Islam. Hati-hati. Jangan sampai ada satu keyakinan, pemikiran, naudzubillah, keluar dari garisnya orang-orang soleh. Mumpung hidup di dunia, duniaku untuk akhirat, duniaku untuk besok di mahsyar. Kesempatan hanya di dunia sekarang ini. Kita peringati Isra Mi'raj, tujuannya agar kita tetap di garisnya Nabi Muhammad.
agar kita terus mengingat Nabi Muhammad, agar terus kita mencintai Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad, sehingga kita besok insya Allah bareng dengan Nabi Muhammad. Ini dibaca sejarahnya, didengarkan kemuliaannya, sehingga kita kenal, nggak putus hubungan. Ya Allah, Muslim banyak, semuanya ngaku Islam. Mana yang tetap, mana yang di garisnya, mana yang menjalankan perintahnya. Contoh saja sholat 5 waktu. Banyak orang Islam yang meninggalkan sholat. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Contoh. Yang maksiat banyak. Yang berbuat kemungkaran banyak. Yang makan haram banyak. Ini godaannya banyak. Kita sedang digoda, diuji. Mana yang lulus? Siapa yang lulus? Ada setan, ada iblis, ada Yahudi, ada Nasara, ada ulama su, ada dai jahanam. Semuanya sudah diterangkan oleh Rasulullah. Hati-hati dengan agamamu. Hati-hati dengan akidahmu. Hati-hati dengan amalanmu. Godaannya banyak. Mau sholat, nanti sudah. Nanti akhirnya waktunya. Ini. Mau baca Quran. Ya Allah, berat. Sholawat, berat. Zikir, berat. Sedekah, berat. Kenapa? Setannya tidak senang. Hawa nafsunya tidak senang. Bisakah kita melawannya? Bisakah kita menghadapinya? Bisakah kita ikut jalannya orang-orang soleh? Senang beramal soleh. Belum lagi maksiat-maksiat. Mana yang lulus? Mana yang sukses? Ini Allah tegaskan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sedang diuji. Yang kaya diuji dengan hartanya, yang alim diuji dengan ilmunya, yang pemuda diuji pada masa mudanya, yang pejabat, yang semuanya mendapatkan ujian. Ujian yang sangat dahsyat, yang menjadikan kita jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari sorga. Selamat atau tidak? Ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kalian yang tetap ahsana amal, baik amal solehnya, tetap istiqamah, tetap di jalannya Rasulullah. Tolong sadari terus hal ini, duduk seorang diri, mikirkan masa depan kita. Peringatan Isra Mi'raj, insya Allah sedikit banyak menjadikan kita ingat kepada Habibuna Muhammad, kepada Rasulullah, sehingga timbul rasa cinta kepada Rasulullah, sehingga ingin mengikuti sunnah Rasulullah, memperjuangkan misinya Rasulullah, membela ajarannya Rasulullah, menyenangkan Rasulullah, dan besok disenangkan oleh Rasulullah. Kemuliaan tidak didapati oleh nabi manapun. Jangan lagi wali-wali. Nabi, Rasul yang diberikan Allah kepada Habibuna Muhammad. Bayangkan Pak, Rasulullah tidak minta untuk bertemu dengan Allah, menghadap, tidak. Datang malaikat Jibril mengajak atas perintah Allah untuk Isra dan Mi'raj. Berangkat Rasulullah dari Mekah sampai ke Palestina, Baitul Maqdis,
Dilihatkan keadaan yang menakjubkan dalam perjalanannya. Linuriyahu min ayatina. Sampai di sana diadakan sholat berjamaah. Dikumpulkan di situ para nabi, para rasul. Fa uqimatis sholah. Mau sholatnya jamaah, siapa imamnya? Nabi Adam? Tidak. Nabi yang pertama ini? Tidak. Nuh? Tidak. Ibrahim Khalilullah? Tidak. Musa Kalimullah? Tidak. Isa Ruhullah? Tidak. Semuanya tidak. Siapa imam? Ini makmumnya para nabi. Ini makmumnya para rasul. Imamnya tidak lain Nabi kita Muhammad. Habibuna Muhammad. Bangga dan bersyukur sebagai umatnya Nabi Muhammad. Umatnya Nabi yang paling mulia yaitu Habibuna Muhammad. Kita ikut menjadi mulia karena menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jangan hilang ini nikmat. Jaga ini nikmat. Kalau tidak dijaga, bisa-bisa hilang. Kelihatannya umat Nabi Muhammad tahu-tahu mati, bukan lagi sebagai umat Nabi Muhammad. Dan di akhirat tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Jaga ini kenikmatan. Allah sudah berikan kepada kita. Lahir di dunia, bukan lagi sebagai umatnya Nabi Ibrahim, Isa, Musa. Tidak, jadi umatnya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini, sadari ini, banyak kita lupa dan kita tidak sadar. Sudah diberi oleh Allah. Jangan sampai dicabut. Jangan sampai lepas. Jangan sampai tidak ada hubungan. Mahal ini kenikmatan. Sangat mahal. Keistimewaan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sangat besar. Karena umatnya Nabi Muhammad. Ini, bayangkan. Berangkat ke langit pertama, kedua terus disambut oleh para nabi. Sampai pada akhirnya detik-detik pertemuan menghadap kepada Allah. Antara makhluk dengan Khalik. Antara hamba dengan penciptanya. Bertemu. Tidak pernah terjadi. Tidak nabi, tidak rasul. Malaikat Jibril yang menemani Nabi Muhammad, pembawa wahyu, Al-Amin, bareng dengan Nabi dari mulai di Mekah sampai Palestina, sampai langit pertama, kedua, giliran akan menghadap kepada Allah, malaikat Jibril angkat tangan. Biar tahu siapa ini pemimpin kita, siapa rasul kita, siapa nabi kita. Jangan punya kekasih kecuali Nabi Muhammad. Jangan mau hadir di majelis kecuali majelisnya Nabi Muhammad. Jangan berjuang, jangan berkorban, jangan menyenangkan kecuali Nabi Muhammad. Lihat Nabi Muhammad. Jibril angkat tangan, Pak. Jibril yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, teruskan perjalananmu wahai Muhammad. Nabi Muhammad sempat mengatakan, Al-ana ya Jibril. Sekarang ini mau ke Sidratil Muntaha, mau bertemu dengan Allah, kamu tidak mau menemani aku. Kau katakan teruskan perjalananku dan kau tidak bareng dengan aku. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidak ada di antara kita para malaikat kecuali mempunyai batas-batas tertentu. Ini batasku, ini batasku. Aku melangkah lagi, aku terbakar. Kalau kau wahai Muhammad teruskan perjalanannya sampai bertemu dengan Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mulianya Nabi kita, agungnya Nabi kita,
Hebatnya Nabi kita, tidak ada kemuliaan seperti kemuliaan Nabi Muhammad. Ini Rasulullah. Biar kita tidak ada silau. Tidak fulan, tidak fulan. Tidak kagum dengan fulan atau fulan. Di hatiku hanya Nabi Muhammad dan orang-orang yang betul-betul mengikuti Nabi Muhammad. Pegang ini kata-kata. Dalam kehidupan kita ini. Lihat Rasulullah. Nabi Musa punya keistimewaan daripada nabi-nabi yang lain. Mendapatkan wahyu dari Allah, suara langsung dari Allah tanpa lewat malaikat. Senang. Ya Allah, Zat pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi, pencipta segalanya ini, menurunkan wahyunya kepadaku langsung, tidak lewat malaikat. Wa kallamallahu Musa taklima. Mendapat wahyu langsung. Sampai Musa dikatakan kalimullah. Senangnya Nabi Allah Musa, ya Allah. Hebatnya Nabi yang lainnya tidak. Minta Nabi Musa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku ingin melihat Zat-Mu ya Allah. Aku sudah mendengar suaramu ya Allah. Aku ingin melihat Zat-Mu ya Allah. Nikmat terbesar Pak, lebih daripada sorga yang tadi sudah saya terangkan. Lebih dari sorga, apa itu? An-nadhar ila wajhillahil karim. Kalau nanti kita masuk sorga, amin. 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 Penduduk sorga yang tertinggi itu mendapatkan kenikmatan dari Allah. Apa itu? Bertemu dengan Allah. Allah, ini kenikmatan yang luar biasa. Nabi Musa minta bertemu dengan Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, kalau kau ingin melihat aku, lihat dulu itu gunung. Kalau gunung itu tetap pada posisinya, tidak pecah, tidak meledak, fa in istaqarra makanahu fasaufa tarani. Gunungnya pecah, gunungnya meledak, Nabi Allah Musa jatuh pingsan. Minta kepada Allah, tidak dikabulkan. Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, jangan malas untuk sholawat. Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak minta, dan langsung diberi oleh Allah. Diberi. Baca kitab Isra Mi'raj, tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi minta untuk bertemu dengan Allah, tapi langsung Allah beri. Diperintahkan malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad dari berangkat dari Isra dan Mi'rajnya. Nabi Muhammad minta. Dan ini banyak yang semacam ini. Kita sering baca doa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan. Itu doa bagus, doa di Quran, bukan doanya Nabi Muhammad. Doanya Nabi Musa. Minta, ya Allah, lapangkan dadaku ya Allah. Ini Nabi Muhammad tidak minta. Tidak minta, langsung diberi oleh Allah. Alam nashrah laka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Diberi langsung oleh Allah. Bukankah aku sudah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Ini Nabi Muhammad. Penuhi hati cinta sama Nabi Muhammad. Aku tidak punya kekasih kecuali Nabi Muhammad. Tidak ingin barang kecuali Nabi Muhammad. Tidak ingin pujian kecuali pujian Nabi Muhammad. Tidak ingin masuk surga kecuali surga yang ada Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini. Tanamkan semacam ini dalam hati kita. Para habaib ini, anak cucu Nabi, lihat apa kata Allah. Allah yang mengatakan. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, selamatkan anak cucuku ya Allah, an ya'budal asnam, daripada menyembah berhala. Jangan sampai ada yang kafir, jangan sampai ada yang musyrik. Nabi Ibrahim minta, Nabi Muhammad tidak minta. Tidak minta, langsung diberi. Innama yuridullah liyudhiba ankum rizza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah yang menghendaki disucikan anak cucunya dari semua sifat musyrik, asyak fid din, diselamatkan. Ini kemuliaan-kemuliaan sangat banyak. Jangan lagi Nabi Muhammad, umatnya punya keutamaan besar karena nisbatnya kepada Nabi Muhammad. Renungi ini. Renungi ini. Bertemu langsung dengan Allah. Ya Allah. Mulianya Rasulullah. Agungnya Rasulullah. Tingginya kedudukannya Rasulullah. Tadi saya duduk di sini, saya berpikir, ya Allah, tentang sholawat. Bayangkan Pak, Allah penciptanya Nabi Muhammad, penciptanya alam semesta, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, sudah kemuliaan apa lagi ini? Bahkan ditegaskan, dan para malaikatnya yang ada di langit itu diperintahkan untuk salawat kepada Nabi Muhammad. Ini Nabi. Baru kita diperintahkan. Biar dapatkan kemuliaan itu, keagungan itu. Ayo salawat. Allah salawat. Malaikat salawat. Kamu sebagai umat Nabi Muhammad. Kamu yang beriman. Ayo baca salawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Saya tidak bicara keutamanya salawat. Mulianya Nabi Muhammad. Agungnya Nabi Muhammad. Manusia yang paling disebut namanya adalah di dunia ini Nabi Muhammad. Baca salawat aja berapa? Berapa ribu hari dari umat Nabi Muhammad baca salawat. Adzan nyebut nama Nabi Muhammad. Kau sholat dalam tahiyat ada nama Nabi Muhammad. Manusia termulia yang Allah jadikan sebagai Nabi kita. Ini, lihat. Berangkat itu Pak, ke Sidratul Muntaha menghadap kepada Allah. Waktu Nabi Musa mendapatkan wahyu, disuruh lepas sandalnya. Ikhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Lepas sandalmu wahai Musa. Kau di tempat yang mulia sedang munajat kepada Allah, lepas sandalmu. Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha menghadap kepada Allah, tidak ada perintah untuk melepas sandalnya Nabi Muhammad. Ada orang lebih besar dari Nabi Muhammad. Ada yang mau kita agungkan lebih dari Nabi Muhammad. Ada yang kita lebih cintai dari Nabi Muhammad. Ada yang kita perjuangkan lebih dari Nabi Muhammad. Ada yang kita mau berkorban lebih dari Nabi Muhammad. Tidak. Hanya Nabi Muhammad.
Ini Rasulullah yang sangat peduli kepada kita, sangat sayang kepada kita. Berjuang, berkorban di dunia, sampai di langit berjuang untuk kita. Lihat dalam Isra Mi'raj. Paling sayang lebih dari orang tua kita, Pak. Lebih dari anak kita. Kesayangannya Nabi Muhammad bukan kesayangan ngasih duit, bukan ngasih kursi, bukan ngasih kenikmatan dunia, tapi ngasih jalan menuju surga Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan malas sholawat kepada Nabi Muhammad. Kemana-mana bawa tasbih, isi kantong kita, buang korek kita, ganti tobat. Aku buang korekku dan aku selalu pegang sholawat, pegang tasbihku untuk berzikir, bersholawat kepada Habibuna Muhammad. Ingat, selalu bayangkan terus kuburan. Mau tidur ingat kuburan, mau pergi ingat kuburan, punya uang ingat kuburan. Apa saja waktu yang kita miliki ingat kuburan. Ingat, kalau kau terpleset di dunia, celaka nanti di kuburan. Mumpung masih ada umur, mumpung masih ada waktu, terus semuanya gunakan persiapan kuburan kita. Kuburan, Pak, yang akan kita tempati. Semuanya sudah diberikan jalan oleh Nabi Muhammad. Tidak ada suatu yang baik untuk keselamatan kita kecuali Nabi sudah buka lebar-lebar. Tidak ada yang baik kecuali datangnya dari Nabi Muhammad. Apa kata Habib Ali di kitab Maulid yang tadi kita baca? Wa ma fil bariyati Mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil. Datangnya dari Rasulullah. Rasulullah buka. Dan tidak ada yang jelek, bahaya untuk kita, menjadikan siksa kubur, menjadikan su'ul khatimah, menjadikan neraka, azab Allah. Nabi sudah tutup rapat-rapat. Jangan kerjakan, jangan lakukan. Ini azab, ini siksa. Itu Nabi Muhammad. Jadi, sampai bertemu dengan Allah, menghadap kepada Allah, memberikan salam kepada Allah. Apa salamnya Nabi Muhammad? Waktu bertemu dengan Allah. Assalamualaikum. Tidak pantas. Semoga keselamatan bagimu. Ini Allah yang punya keselamatan. Nabi Muhammad menghadap kepada Allah dengan sopannya, tawadhu'nya, rendah dirinya. Terus dilakukan, Nabi mengatakan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lillah. Dijawab salam itu, Pak. Dijawab oleh Allah. Dijawab dengan keselamatan. Bukan doa. Doa bisa kabul, bisa tidak. Ini Allah pasti langsung. Assalamu alaika. Assalamu alaika, keselamatan bagimu. Ayuhan Nabi. Wahai Nabi. Ya Allah. Allah yang mengatakan. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahmat Allah, keberkahan untuk Habibuna Muhammad. Untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapatkan semacam ini. Ya Allah, girangnya, sendangnya, lautan kesenangan, keselamatan Allah berikan kepada aku. Rahmat Allah berikan kepada aku. Keberkahan berikan kepada aku. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Pada saat itu ingat kepada kita. Ingat di saat senang menghadap kepada Allah. Ingat kepada umatnya. Ingat kepada kita. Lihat Rasulullah. Lihat Nabi Muhammad. Ingat kepada kita. Allah katakan assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Ya Rabb, masukkan kami termasuk ibadillah salihin ya Allah. Ya Allah, bareng dengan Rasulullah. Ya Rabb, Nabi Muhammad katakan assalamu alayna wa ala ibadillahis
Sayangnya Nabi Muhammad tidak lupa kepada kita di saat menghadap kepada Allah, di saat mendapatkan karunia dari Allah. Ingat kepada kita yang ada di dunia ini, di bumi ini, dan minta apa yang diberikan Allah kepadanya, berikan juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadikan kita sebagai hamba Allah yang soleh, ya Allah. Ini Nabi Muhammad, Pak. Ini Rasulullah. Cari orang yang seperti ini. Cari pemimpin seperti ini. Cari segala macam. Kalau sudah dapat nikmat, lupa. Ini Nabi tidak. Tidak diingat terus umatnya. Tolong bersihkan ini pemikiran. Isi hanya Habibuna Muhammad. Hanya Rasulullah. Mau dilupakan ini, mau nggak sadar semacam ini. Kalau kita nggak sadar, nggak ngerti, nggak tahu, bisa-bisa hilang. Punya barang berharga, nggak dijaga. Kau punya berlian, kau punya intan, kau tidak jaga, bisa-bisa hilang. Itu baru intan, baru berlian. Punya uang begitu juga, jaga. Apalagi kenikmatan sebagai umatnya Rasulullah. Ya Allah, sampai dapatkan perintah yang asalnya 50 waktu. 50 waktu, bukan 50 rakaat. 50 waktu dalam sehari semalam. Ya Allah, beratnya ini amalan. Tapi Allah berhak karena kita hambanya. Tangan kita tuh milik Allah. Kaki kita dari Allah. Mata kita dari Allah. Lihat malaikat. Ada yang diciptakan Allah. Sujud sampai kiamat. Ruku sampai kiamat. Dan kita juga bisa kalau diperintahkan oleh Allah 50 waktu, Allah berhak memerintahkan kepada kita. Tapi Habibuna Muhammad, baginda Rasul, dari sayangnya kepada kita, ketemu dengan Nabi Musa bangga. Nabi Musa senang. Ya Allah, aku ingin bertemu dengan Allah, tidak mendapatkannya. Sekarang aku bertemu dengan makhluk Allah yang barusan saja bertemu dengan Allah. Senangnya Nabi Musa bertemu dengan Allah. Berikan omongan kepada Rasulullah. Minta keringanan. Aku sudah mengalami, tidak kuat nanti. Nabi dari kasih sayangnya kepada kita, balik menghadap kepada Allah. Balik menghadap kepada Allah. Balik menghadap kepada Allah. Sarah Nabi Musa bangga senang. Kenapa? Karena setelah turun menghadap kepada Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad, orang yang barusan bertemu dengan Allah, dia masukkan lagi, berikan masukan lagi, bertemu lagi, Nabi balik lagi, Nabi pemikirannya umatnya, jangan sampai ada yang meninggalkan ini perintah yang sangat dahsyat, ini perintah yang sangat mengerikan, jangan sampai ada yang meninggalkan, jangan sampai ada yang telat waktunya, jangan sampai dari kasih sayangnya Nabi kepada kita, balik lagi sampai akhirnya yang 50 menjadi 5 Pak. 5 waktu, dan yang 5 waktu pahalanya seperti 50 berkat Nabi Muhammad. 5. Tolong 5 waktu. Apapun kesibukannya, apapun pekerjaannya, apapun keadaannya, apapun yang sedang dialaminya, sakit, sibuk, ini jangan tinggalkan sholat. Saya sedang di kereta, jangan tinggalkan sholat. Sedang sibuk ini, jangan tinggalkan sholat. Sedang sakit, jangan tinggalkan sholat. Salah satu penyebab mati su'ul khatimah, kalau dia sholatnya gak beres. Nabi cukup menggambarkan kepada kita bagikan tiang. Bangunan ada tiangnya roboh, bangunannya. Orang Islam sholatnya roboh, maka agamanya tolong. Sibuk apapun, pergi kemanapun, tetap
sholat, sholat, sholat. Bukan saja saya, bukan. Saya dan istri saya dan anak saya sholat, bangun sholat subuh, saya ke masjid, saya jadi orang ahli sholat, anak saya tidak sholat, maaf, belum tentu selamat dari neraka. Kalau sholat, istrimu bangunkan untuk sholat. Anakmu harus sholat. Jangan biarkan. Jangan pergi ke masjid kecuali kau sudah banguni keluargamu dan anakmu. Ingat, kita tidak sendirian. Saya tidak sendirian. Saya, istri saya, anak-anak saya. Satu paket. Kalau ingin selamat, selamatkan dirimu dan keluargamu. Itu perintah Allah. Ku anfusakum wa ahlikum. Anfusakum wa ahlikum, dirimu dan keluarga kamu dari ancaman api neraka. Tolong, banyak orang gak sadar, banyak orang sholat ke masjid, bapak-bapak, ibu-ibu ke masjid, tapi anaknya, ingat, bahaya akan menimpa dan kita tidak sadar. Kita menyangka besok masuk surga, kita menyangka mati husnul khatimah, kita menyangka besok bertemu dengan Rasulullah. Tahu-tahu itu semuanya tidak. Kenapa? Gak sadar kalau anaknya tidak sholat. Apapun alasannya, baru pulang tadi malam, jam 2, jam 3, capek. Terus biarkan sudah, gak apa-apa. Kalau umpamanya kasurnya, spring bednya kebakaran. Terus mau bilang, oh capek baru tadi malam pulang. Capek, mau dibiarkan? Kalau kasurnya kebakaran mau dibiarkan? Biarkan anaknya kebakaran. Diapakan? Dibanguni. Kalau gak mau bangun, siram. Gak mau tetap seret. Kenapa? Kau mati nanti, kebakaran, kasmurmu kebakaran. Itu baru api dunia. Kalau sayang, banguni anak kita. Sekalipun diseret untuk sholat. Biar capek, biar baru pulang. Habis itu setelah sholat selesai gini, mau tidur terserah. Tapi jangan tinggalkan sholat. Sholat tidak kenal kompromi. Tolong orang tua. Apapun, sakit, terus harus sholat. Gak bisa wudhu, tayamum. Atau diwudhui, atau ditayamumi. Tidak boleh sholat apalagi sakit, kembangnya mati. Nanti mati su'ul khotimah kalau tidak sholat. Banyak dari kita kalau sudah sakit, orang tua kita sakit, biarkan tidak sholat. Dosa kita. Ajak, tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk terlentang, tidak bisa sekalipun pakai isyarat. Sholat tidak boleh ditinggalkan. Perintahnya langsung sewaktu Nabi bertemu dengan Allah. Dan inilah Pak, besok, sewaktu mau disidang depan Allah, pertama kali pertanyaan itu, sholat. Sholatnya gimana? Beres. Lainnya gampang insya Allah. Amin. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Jangan kenal kompromi. Jangan bilang malas, jangan bilang sakit, jangan bilang sibuk, jangan bilang apa saja. Tetap sholat. Nabi mau meninggal, masih mengingatkan as-sholah. Dari sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, jangan sampai ada yang meninggalkan. Sampai beliau mau meninggal, masih memikirkan umatnya. Jangan sampai meninggalkan sholat. Tolong sadari, ini oleh-olehnya Isra Mi'raj. Waktu kita di dunia pendek Pak. Alhamdulillah, kalau ada kiai, ada habib yang menggiring kita, bawa kita ke jalan Allah. Kalau dan nanti hanyut,
Kelly, terbawa. Banyak yang sudah naudzubillah, itu orang gak sholat, itu maksiat, terserah. Yang penting aku dan keluargaku. Kalau kita mau ajak, kita ayo dorong, kita rayu untuk sholat, untuk kembali ke jalan Allah kalau mau. Tapi tugas kita hanya menyampaikan seperti saya sekarang ini, hanya menyampaikan. Mau dijalankan alhamdulillah, tidak dijalankan tugas saya menyampaikan. Jangan lagi saya nabi. Wa ma'alar rasul illal balagh. Tugasnya para rasul hanya menyampaikan. Mau Islam silahkan, mau kafir terserah. Semuanya merasakan besok di akhirat. Kita yang penting, aku, istriku, anakku harus sholat, harus jalankan, harus jadi orang baik. Karena kita besok bersama-sama akan dipersidangkan depan Allah. Tolong, insya Allah majelis ini ada faedahnya. Insya Allah bisa merubah keadaan kita. Insya Allah bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Malam ini jadikan malam taubatan nasuha. Jadikan malam ini malam perubahan menjadi hamba Allah yang soleh. Soleh solehah, soleh solehah, soleh solehah. Terus berdoa minta kepada Allah. Diselamatkan agamanya, diselamatkan sholatnya. Allahumma ya Allah maj'alimim yuqimus sholah wa min dzurriyyati, daripada keturunanku semuanya minta supaya selamat dalam agama kita. Dunia kecil, kaya alhamdulillah, miskin tidak masalah. Yang penting besok di akhirat di kuburanku menjadi taman surga. Amin ya Allah. Tolong. Ini perintah Nabi Muhammad. Ini ajaran Nabi Muhammad. Ini kita bersyukur adanya majlis-majlis semacam ini. Ini majlis insya Allah menjadi saksi besok di hadapan Nabi Muhammad. Menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita mencintai orang-orang soleh. Amin. Mencintai Rasulullah, mencintai anak cucu Rasulullah, mencintai ulama-ulama pewaris ilmu Rasulullah, dan mencintai orang-orang yang dekat kepada Allah, para aulia Allah. Amin ya Allah. Dan besok kita dibangkitkan bersama mereka. Amin ya Allah. Semoga Allah membukakan hati kita. Semoga Allah menurunkan hidayah kepada kita. Semoga Allah merubah keadaan kita. Tambah hari tambah dekat kepada Allah. Tambah hari tambah mengikuti sunnah Rasulullah. Tambah hari tambah menjadi hamba Allah yang soleh. Tambah hari terus beramal soleh. Sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Masuk liang kubur disambut oleh malaikat rahmat. Masuk liang kubur nanti membawa husnul khatimah, membawa amal soleh. Ya Rab, nas'aluka ya Allah, nas'aluka ya Rahman, nas'aluka ya Rahim, bihaqqi habibika Muhammad ya Allah, ij'alna min ibadika salihin. اجعلنا من عبادك الصالحين اجعلنا من عبادك السالمين ارزقنا حسن الخاتمة يا الله يا رب يا رب. Hamba mengaku ya Allah banyak kesalahan yang dilakukan ya Allah, banyak dosa yang dijalankan ya Allah, perintahmu sering kami tidak jalankan ya Allah. Ya Rab, sunnah-sunnah Nabi-Mu sering kami tinggalkan ya. Ya Rab, ya Rab. Bagaimana nanti di detik-detik terakhir ya Allah, sewaktu malaikat akan mencabut nyawa ya Allah, mudahkan kami mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Jangan kau matikan kecuali kami sedang beramal soleh ya Allah, sedang mengikuti sunnah Nabi-Mu ya Allah. Lepas dari dunia dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang penting ya Allah. Itu yang paling penting ya Allah. Karena kami yakin pasti kami akan meninggal ya Allah. Orang tua kami yang dulu bareng dengan kami sekarang sudah berapa tahun di kuburan ya Allah. Ya Allah, saudara kami ya Allah
teman kami yang lebih muda dari kami sudah berapa tahun di alam kubur. Kuburan ya Allah akan kami tempati seorang diri ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan semua kesalahan ya Allah. Kaulah yang tahu bilangan dosa kami ya Allah. Kau yang tahu bilangan maksiat kami ya Allah. Ya Rabb, jadikan malam ini malam pengampunan dosa ya Allah. Maafkan semua dosa ya Allah. Kami di bulan Rajab ya Allah. Di bulan Rajab ya Allah. Bulan pengampunan dosa ya Allah. Ya Rabb, keluar dari majelis ini kau sucikan kami ya Allah. Jangan sampai ada dosa yang masuk ke liang kubur ya Allah. Ya Rabb, jangan disiksa di kuburan ya Allah. Jangan bertemu dengan malaikat azab. Ya Rabb, ya Ghafar dzunub, ya Ghafar dzunub, ya Sattaril uyub, ighfir dzunubana jami'an ya Allah. Semua dosa diampuni ya Allah. Maafkan semua kesalahan ya Allah. Yang kecil dan yang besar ya Allah. Yang kami ingat dan yang kami lupa ya Allah. Yang dulu kami kerjakan ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, kau maha pengampun ya Allah. Kau maha pengampun ya Allah. Kau berjanji akan mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan malam ini malam taubatan nasuha ya Allah. Kami tidak akan malas-malas lagi sholat ya Allah. Tidak akan malas-malas baca Quran ya Allah. Tidak akan malas-malas zikir salawat ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah. Dan bantu keluarga kami ya Allah. Anak cucu kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, di majlis yang mulia ini ya Allah, kami yakin kau mendengar doa kami ya Allah. Kau akan gabulkan permintaan kami ya Allah. Kami minta kepadamu ya Allah, ampuni semua dosa orang tua kami ya Allah. Maafkan orang tua kami ya Allah. Jangan sampai kau siksa di kuburannya ya Allah. Masukkan surga tambah disiksa lebih dahulu ya Allah. Sayangi orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, orang tua kami jangan disiksa ya Allah. Kalau dulu kurang beres kami anaknya, mohon di majelis yang mulia ini ya Allah. Dengarkan doa kami ya Allah. Maafkan orang tua kami ya Allah. Ya Rabb, dan selamatkan anak cucu kami ya Allah. Jangan sampai ada yang meninggalkan sholat ya Allah. Jangan sampai ada yang meninggalkan sholat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jangan sampai ada kami di neraka ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, Kau telah kumpulkan kami di tempat ini ya Allah. Bersama saudara-saudara kami ya Allah. Kami yakin kau menghendaki kebaikan kepada kami ya Allah. Kau yang memudahkan ya Allah. Kau yang memberikan kesehatan ya Allah. Ya Rabb, kau mengilhami kami ya Allah untuk berdoa pada malam ini ya Allah. Dengan penuh keyakinan pasti kau akan kabulkan doa kami ya Allah. Ya Rabb, kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah, selamatkan agama kami ya Allah. Selamatkan agama kami ya Allah. Selamatkan solat kami ya Allah. Selamatkan akhlak kami ya Allah. Kami dan keluarga kami ya Allah. Tulislah nama kami ya Allah. Tulislah nama kami dan keluarga kami ya Allah. Termasuk hambamu yang mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah. Dan dikumpulkan besok bersama hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah.
Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadha ad-du'a wa minkal ijabah. Wa hadha al-jund wa alayka tuklan. Bijaya habibika Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad. Ij'alna min khiyari ummati habibika Muhammad. Ya Allah, ij'alna ya Allah min khiyari ummati habibika Muhammad. Ij'alna khudan tahta liwa'i Muhammad. Ij'alna mimman nanala syafa'ata habibika Muhammad ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah, wa fil qabri hasanah, wa fil qabri hasanah, wa fil mahsyar hasanah, wa fil akhirati hasanah, fi jannatin na'imah habibika Muhammad. Wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzabal qabr, wa qina adzabal qabr, wa qina adzabad dunya, wa qina adzabad dunya, wa qina adzabad dunya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا رب نستعين صراط المستقيم صراط ربنا 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 تقبل منا يا الله، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا الله، وتب علينا توبة نصوحا، توبة نصوحا، توبة نصوحا. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول